kita, Yesus Kristus. Di hari yang baru, dengan sukacita yang baru, Tuhan mengantarkan kita dengan segala kemurahan hatinya untuk boleh kita kembali merasakan setiap berkat kasih Tuhan. Terlebih saat ini kita mau menerima sukacita itu melalui firman-Nya. Namun terlebih mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan dan cinta kasih-Mu yang sungguh tiada berhenti di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap tuntunan Roh Kudus-Mu yang tetap mengiringi setiap perjalanan kami sehingga kami boleh sampai di hari yang baru ini. Kami memohon Tuhan, ketika kami mau menerima sukacita melalui firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang tetap memberikan hikmat kepada kami, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini sesuai dengan ayat Almanak HKBP tertulis dalam Kejadian 35 ayat yang ketiga. Beginilah firman Tuhan. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah, yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nats kita pada saat ini merupakan suatu perintah yang diberikan Yakub ketika dia akan kembali ke Betel. Tempat itu adalah tempat dia bertemu dengan Tuhan. Di sana ia mendirikan sebuah tugu batu setelah bermimpi tentang tangga ke surga. Tetapi sekarang setelah melewati berbagai kesulitan, konflik dengan pamannya Laban, ketakutan bertemu Esau, dan tragedi keluarganya, Tuhan memanggil Yakub kembali ke Betel, tempat awal ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Allah. Yakub tentu mengakui bahwa Allah adalah penolong di masa-masa sulit dalam hidupnya. Ia tidak hanya mengenang kesesakan masa lalu, tetapi juga bersaksi bahwa Tuhan selalu menyertai. Betel menjadi tanda kesetiaan Allah yang begitu nyata. Ternyata Yakub merasakan bahwa Allah menghampiri dia di tengah kesesakan yang dia alami. Pada saat dia mendirikan mezbah, berarti memperbarui komitmen dan ibadah yang dia berikan kepada Tuhan Allah. Yakub ingin mengingat keluarganya agar mereka tidak melupakan Allah yang setia itu, walaupun hidup sering sekali membawa mereka jauh daripada Tuhan Allah. Yakub berencana menghadirkan kembali mezbah yang sudah lama terbengkalai. Dengan kata marilah kita, ini bukan merupakan suatu keputusan pribadi dari Yakub saja, melainkan suatu ajakan rohani kepada seluruh keluarganya untuk kembali kepada Allah. Pemimpin rohani dalam rumah tangga perlu menuntun keluarga untuk tetap setia beribadah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kesesakan mari kita jangan lari dari Tuhan, tetapi marilah kembali kepadanya. Banyak orang justru mencari solusi di luar pekerjaan tangan Tuhan, tetapi Yakub mengingatkan kita untuk kita kembali ke Betel, tempat perjumpaan kita dengan Tuhan Allah. Dengan perbaharuan Betel, mezbah itu menjadi mezbah pribadi antara kita dengan keluarga dan juga kepada Tuhan Allah. Mungkin kita sibuk dengan pekerjaan, dengan pendidikan atau aktivitas lain sehingga waktu doa dan firman semakin melemah di dalam hidup kita. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk membangun kembali mezbah itu, waktu teduh itu, waktu doa bersama keluarga, ibadah bersama. Mari menjalaninya dengan iman kita kepada Tuhan Allah. Jangan menjalani iman semua itu dengan iman kita sendiri.
mengajak keluarga, sahabat, dan orang-orang di sekitar kita untuk bersama-sama mengalami kesetiaan Tuhan, karena iman yang sejati selalu berdampak pada komunitas, bukan hanya kepada individu. Bagaimana sebenarnya perjalanan yang dilalui Yakub mengingatkan kita bahwa iman adalah perjalanan untuk kembali ke hadirat Allah. Sama seperti Yakub, kita pun dipanggil untuk mengingat kebaikan Tuhan, memperbaharui komitmen kita, dan mengajak orang lain untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan rindu kita kembali karena Ia adalah Allah yang setia menyertai kita di setiap jalan yang kita tempuh. Allah yang menjawab dan Allah jugalah yang akan menyertai. Dengan hal ini, menyikapi setiap hal yang terjadi dalam hidup kita dengan kita tetap bersandar kepada Allah adalah hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini, karena Allah akan selalu menyertai dan menjawab doa umat-umatnya, dan Dia tidak akan meninggalkan umatnya dalam kesesakan sendirian. Oleh karena itu, ketika Allah meminta Yakub untuk pergi ke Betel dan membuat mezbah di sana, kita pun juga turut dipanggil dan diminta Tuhan untuk kembali membuat mezbah itu, supaya hubungan kita dengan Allah tetap terjalin, karena melalui itulah kita dapat merasakan segala berkat kasih karunia Tuhan. Ketika kita meminta, maka Dia akan menjawab, dan tentu Dia juga akan menyertai kehidupan kita ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah yang sungguh baik untuk firman-Mu yang boleh kami terima pada saat ini. Tuhan mengajari kami untuk kami percaya pada jawaban dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, ajarkan kami untuk tetap percaya kepadamu, sekalipun di dalam kehidupan kami, mungkin kami akan selalu diperhadapkan dengan suka ataupun duka, derita ataupun bahagia. Kami memohon Tuhan, kiranya penyertaan yang daripada Tuhan yang tetap memberikan kekuatan kepada kami, sehingga semuanya boleh kami lalui bersama Tuhan di dalam kendali atas kuasa-Mu. Sertai kami Tuhan di dalam satu hari ini, baik di dalam pekerjaan kami, baik di dalam pendidikan kami, ataupun dalam hal apapun yang kami lakukan Tuhan, supaya Engkau tetap menyertai kami, agar kami tetap boleh melakukannya dengan penuh sukacita. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu bersyukur kepadamu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Don't know